Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan membahas panduan observasi karakteristik peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Aminatul Maghribah dari kelas C, NIM 221135252. Aspek karakteristik peserta didik yang akan saya bahas yakni tentang fisiologis, etnis, kultural, status sosial, minat, kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, emosi, psikososial, moral, motorik, dan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama yakni fisiologi, terkait berapakah usia peserta didik, tinggi badan, berat badan, dan juga adakah peserta didik yang berkebutuhan khusus di kelas 4. Yang selanjutnya dua yakni etnik, terkait apakah peserta didik menghargai keberagaman etnik dan budaya, menggunakan bahasa daerah dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki latar belakang budaya yang berbeda, dan juga apakah peserta didik mempelajari budaya lain seperti tarian, lagu daerah dari daerah lain. Yang ketiga yakni kultural. Apakah peserta didik mengimplementasikan penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah? Kemudian, apakah peserta didik menerapkan budaya 5S? Yang selanjutnya, apakah peserta didik menerapkan budaya hidup bersih? Yang selanjutnya yakni status sosial, terkait apakah peserta didik memandang status sosial orang lain dalam berteman. Kemudian, apakah peserta didik menggunakan kendaraan umum, kendaraan milik pribadi, ataukah jalan kaki ketika berangkat ke sekolah. Kemudian, apakah peserta didik memiliki fasilitas untuk penunjang pembelajaran. Kemudian yang terakhir, apakah setiap peserta didik memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan tanpa membedakan status sosial. Yang selanjutnya yakni minat. Apakah peserta didik itu tertarik pada kegiatan pembelajaran dengan model atau metode tertentu? Yang kedua, apakah peserta didik lebih tertarik dengan proses pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran? Terus, apakah peserta didik aktif dalam proses pembelajaran? Dan yang terakhir, apakah rasa penasaran peserta didik itu tinggi terhadap pengetahuan baru? Selanjutnya yakni 6 kognitif. Nah, terkait bagaimana cara peserta didik merespon materi yang disampaikan guru saat pembelajaran di kelas, aktif di saat pembelajaran kelompok, kemudian bagaimana cara peserta didik menyampaikan gagasan, menyelesaikan tugas atau permasalahan, merespon atau menanggapi sesuatu yang baru, kemudian apakah peserta didik mampu berhitung dan membaca, kemudian apakah peserta didik juga mampu mengklasifikasikan benda-benda tertentu. Yang nomor 7 yakni kemampuan awal, terkait apakah peserta didik siap proses pembelajaran, kemudian apakah mereka juga memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan yang terakhir apakah peserta didik mengetahui materi yang akan dipelajari selama pembelajaran di kelas. Yang kedelapan yakni gaya belajar, terkait apakah peserta didik mudah memahami materi pembelajaran dengan mendengarkan ceramah dari guru, kemudian apakah mereka memahami materi dengan melihat atau mengamati gambar, tulisan, dan video, dan yang ketiga, apakah peserta didik mudah memahami materi dengan kegiatan praktik seperti kegiatan diskusi atau melakukan percobaan, kemudian apakah peserta didik mudah memahami materi dengan kegiatan membaca atau menulis. 9 yakni perkembangan emosi, terkait apakah kondisi dan suasana kelas mendukung ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik, kemudian bagaimana peserta didik dapat mengekspresikan diri dalam merespon materi yang disampaikan oleh guru, apakah peserta didik dapat mengontrol apa yang dirasakan, marah, sedih, senang, dan sebagainya di sekolah, apakah peserta didik mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain, apakah peserta didik mengucapkan maaf setelah melakukan kesalahan, dan yang terakhir, apakah peserta didik mengucapkan tolong apabila membutuhkan bantuan dari orang lain. Nomor 10 yakni perkembangan psikososial. Apakah peserta didik mampu berinteraksi dengan teman sebaya? Apakah peserta didik mampu berinteraksi dengan guru? Apakah peserta didik terlibat aktif selama kegiatan pembelajaran? Apakah peserta didik antusias mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas? Kemudian, apakah peserta didik merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung?
Kemudian, apakah peserta didik percaya diri dalam mengerjakan tugas di depan atau presentasi? Dan yang terakhir, apakah peserta didik dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas? Yang ke-11 yakni perkembangan moral yang terkait apakah peserta didik mampu menerapkan 5S dengan warga sekolah. Yang kedua, apakah peserta didik berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Yang ketiga, apakah peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya di sekolah. Dan yang terakhir, apakah peserta didik mengikuti kegiatan ritual rohani di sekolah. Yang ke-12 yakni perkembangan motorik. Apakah peserta didik mampu memegang pensil atau pulpen dengan baik? Apakah peserta didik mampu menulis dengan tepat? Apakah peserta didik mampu menggambar dengan tepat? Mampu berjalan dengan baik? Mampu menjaga keseimbangan tubuhnya saat berjalan? Apakah peserta didik mampu berlari? Mampu melakukan kegiatan olahraga dengan baik? Dan yang terakhir, apakah peserta didik mampu melakukan kegiatan menari dengan baik? Yang terakhir yakni motivasi peserta didik terkait apakah peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru, apakah mereka mengerjakan tugas yang diberikan dengan tuntas, apakah mereka mengerjakan tugas yang mudah saja, terus apakah mereka tertarik dalam mengikuti pembelajaran, dan apakah mereka mencari sumber belajar lain, dan apakah peserta didik aktif bertanya dalam pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan atuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.